Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Wasani mubtadan wa dzal wasfu khobar infisi wal ifradi tibqan nistaqor. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi si nomor loro, maksudnya susunan yang kedua mubtadan iku rupa mubtada. Wadal wasfulan utawi ikilah isim sifat khobarun iku dadi khobar. Wasani lan utawi susunan si nomor loro mubtadan atau bisa dibaca mubtadaun iku dadi mubtada. Karena di situ darurat syair maka dibuang hamzahnya. Wadal wasfulan utawi ikilah isim sifat iku khobarun dadi khobar. Syaratnya gimana? Infisi wal ifrodi lamun ing dalem padha-padha mufrad. Infisi wal ifrodi ing dalem lamun ing dalem padha mufrate tibekon. Hale cocok istaqor monggo netepke sapa sira. Ngoten. Jadi hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai masih pada macam-macam mubtada. Ya, masih macam-macam mubtada. Kemarin kita telah membahas sedikit apa itu mubtada. Ya. Mubtada adalah, saya ulang ya, mubtada adalah isim. Ya, jelasnya dia isim ma'rifat. Dia dibaca rofa ya, dan dia di awal kalimat. Lah isim ma'rifat itu apa? Isim ma'rifat itu ada di bait kedua ya. Kemarin sudah saya jelaskan apa ya, wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wa bani wal gulami waladi. Ada 6 macam di sini nggih. Ma'rifat itu ada 6 macam. Nah, itu mubtada di awal kalimat. Nah, setelah mubtada nanti ada yang namanya setelah mubtada. Ya. Setelah mubtada nanti ada khobar. Nah, ya ini susunan lumrahnya seperti itu. Ya, jadi mubtada itu dia isim ma'rifat, ya, dia dibaca rafa dan dia di awal kalimat. Isim ma'rifat ada 6 macam. Tertera di dalam bait wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa bani wal gulami waladi. Sekarang masih dalam pembahasan pembagian mubtada. Ya, jika kemarin kita membahas mubtada yang pertama ya, mubtada itu dibagi menjadi 2. Satu, mubtada yang punya khobar. Oke. Yang kedua, mubtada yang punya fa'il. Oke. Mubtada dibagi menjadi 2. Satu, mubtada yang punya khobar, yang ini yang lumrah kita ketahui. Yang kedua, mubtada yang punya fa'il. Contohnya gimana mubtada yang punya khobar? Zaidun qaimun. Nggih. Zaidun utawi Zaid, qaimun iku wong kang ngadeg. Ini namanya mubtada yang punya khobar. Zaidun ini mubtada, qaimun ini khobar. Kemudian mubtada yang punya fa'il. Contohnya gimana? Qaimun
zaitun. Qaimun ana ta utawi wong kang ngadeg zaitun sapa Zaid. Lah, pada lafaz zaitun di sini dia itu bukan khobar, melainkan adalah fa'il ya. Karena memang ada ketentuan yang semacam itu. Nonton nggih. Saya ulangi lagi, mubtada itu dia dibagi menjadi dua, ada mubtada yang punya khobar, kemudian ada mubtada yang punya fa'il. Lah, kemudian mubtada yang punya fa'il, nggih, mubtada yang punya fa'il. Mubtada yang punya fa'il itu juga ada dua, nggih. Maksudnya bisa ditarkib menjadi dua wajah. Ditarkib menjadi dua wajah itu nanti kedudukannya ada dua macam, nggih. Jadi gini, sebelumnya mubtada yang punya fa'il itu punya dua syarat. Oke. Satu, oke, isim sifat. Nah, dua. Oh sorry, bukan syarat ya. Bisa di ini tarkibnya, sorry, bukan apa? Bukan syarat, ini tarkibnya yang tadi saya bilang. Mubtada yang punya fa'il itu dia bisa mempunyai dua tarkib atau dua kedudukan, dan syaratnya dia harus berupa isim sifat. Nah, ini yang saya maksud seperti itu. Yang pertama isim sifat, ya ini tarkibnya nggih. Isim sifat yang pertama dia menjadi mubtada. Adapun yang kalimat setelahnya atau ba'dahu itu dia menjadi fa'ilnya. Terus tarkib yang kedua, isim sifat, okay, dia bukan menjadi mubtada, melainkan dia menjadi khobar muqaddam ataupun kalimat setelahnya atau ba'dahu, yaitu dia menjadi mubtada muakhar. Oke, saya ulangi lagi. Mubtada ada dua, yang punya khobar dan yang punya fa'il atau fa'il sadal masadal khobar, istilahnya seperti itu. Oke. Kemudian mubtada yang punya fa'il ini syaratnya dia harus berupa isim sifat atau mubtadanya harus berupa isim sifat. Lah, kemudian mubtada yang punya fa'il ya, itu dia punya dua tarkib, bisa ditarkib dua wajah. Bisa ditarkib dua wajah. Satu, isim sifat, dia menjadi mubtada, kalimat setelahnya dia menjadi fa'il. Yang kedua, isim sifatnya menjadi khobar muqaddam, kalimat setelahnya dia menjadi mubtada muakhar. Contohnya seperti ini. Maqaimun zaitun. Ya. Maqaimun zaitun ya. Pada lafadz maqaimun zaitun ini bisa ditarkib dua wajah. Maksudnya ditarkib dua wajah itu apa? Kedudukannya itu bisa dua macam, ya. Yang pertama, ya. Yang pertama seperti ini. Yang pertama, nggih, qaimun di sini dia menjadi mubtada, nggih. Maka imun ora utawi ngadeg zaitun sapa Zaid, nggih. Maka imun ini manafi, nggih. Maka imun ora utawi wong kang ngadeg sapa zaitun Zaid. Sesuai ya yang pertama, nggih. Isim sifatnya menjadi mubtada, terus kalimat setelahnya dia menjadi fa'il. Yang terus yang kedua, ini yang pertama. Ini yang kedua. Maka imun zaitun, nggih. Maka imun ora
iku wong kang ngadeg. Lah di sini dia menjadi khobar. Zaidun utawi Zaid. Nah, di sini, nggih. Paham ya? Lah ini dia bisa menjadi dua tarkib, punya dua kedudukan. Akan tetapi yang paling masyhur itu yang pertama. Yang masyhur atau yang sahih, nggih. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Kenapa? Karena alasannya mubtada itu di awal kalimat. Secara hukum asalnya mubtada itu di awal kalimat. Maka yang paling masyhur atau yang paling sahih itu tarkib yang pertama, yaitu maqaimun ora utawi wong kang ngadeg Zaidun sapa Zaid. Sebelumnya gini, untuk lebih memudahkan, sebenarnya isim sifat itu apa sih? Nah, isim sifat itu apa? Isim yang mengandung, yang bermakna yang bermakna yang. Pokoknya ketika ada kalimat kok maknanya itu yang, berarti dia isim sifat. Contohnya atau macamnya nggih. Macamnya isim fa'il. Isim fa'il. Contohnya qaimun. Maknanya apa? Orang yang, ya, ini ada yangnya, berdiri. Ini isim sifat. Kemudian isim maf'ul. Kemudian sifat musabbahat. Kemudian ada af'alut tafdil. Kemudian ada tasghir. Kemudian ada isim nasab. Isim nasab, salah. Isim nasab. Nah, kayak seperti ini. Ya. Ini namanya isim sifat. Cuman yang sering digunakan untuk contoh yaitu isim fa'il dan isim maf'ul di dalam konteks ini. Itu ya. Paham ya? Kemudian ada beberapa perbedaan nggih mengenai tarkib yang tadi kita bahas. Yang pertama, apabila sama-sama mufrad, di sini aja wis. Apabila sifat dan kalimat setelahnya sama-sama mufrad, maka ketentuannya seperti ini. Contohnya langsung saja. Maka yang pertama jadi mubtada, yang kedua jadi fa'il. Apabila isim sifat dan kalimat setelahnya sama-sama mufrad, maka yang pertama dia jadi mubtada, yang kedua jadi fa'il. Contohnya gini. Seperti tadi, maqaimun Zaidun. Maqaimun ora utawi wong kang ngadeg Zaidun sapa Zaid. Lah di sini yang pertama itu isim sifat, yang kedua isim makrifat. Di sini ditarkib mubtada dan yang setelahnya ditarkib fa'il.
Nggih. Kenapa seperti ini? Karena isim sifat dan kalimat setelahnya itu sama-sama mufrad. Tahu mufrad ya? Mufrad itu tunggal. Ngoten nggih. Maka imun zaitun nggih. Tarkibnya gimana? Mubtada, yang pertama itu mubtada nggih. Yang kedua dia fa'il. Kenapa? Karena sama-sama mufrad. Lah terus kalau yang beda kedudukannya gimana? Bukan beda kedudukannya, beda bentuknya. Kalau beda bentuknya gimana? Nah, ini yang kedua. Jika bukan sama-sama mufrad. Maksudnya bentuknya tasniyah atau jamak. Maka yang pertama menjadi khobar muqaddam. Terus yang kedua kalimat setelahnya dia menjadi mubtada. Menjadi mubtada. Saya ulangi. Jika bukan sama-sama mufrad, yang tadi kan sama-sama mufrad. Maksudnya bukan mufrad yaitu tasniyah atau jamak, maka kalimat yang pertama itu dia menjadi khobar muqaddam, yang kedua menjadi mubtada. Langsung contohnya. Contoh. Imani. Ya ini kan tasniyah. Az-zaitani. Imani az-zaitani. Atau imuna az-zaituna. Az-zaituna. Lah, ini kan tidak sama-sama mufrad, Yang ini tasniyah. Yang ini jamak. Ini juga tasniyah. Yang ini juga jamak. Nah, ini tidak sama-sama mufrad, Yang ini tasniyah, ini jamak, ini juga jamak. Jadi tidak ada mufrad. Kalau tidak ada mufrad, ini dia wajib tarkibnya gimana? Yang pertama dia menjadi khobar muqaddam. Berarti gimana? Imani onoto iku wong kang ngadeg loro, az-zaidani utawi zaid loro. Apakah dua orang yang berdiri itu zaid? Ini juga sama. Imuna onoto iku jadi khobar, jadi mubtada. Imuna onoto iku wong kang ngadeg loro, az-zaidani utawi az-zaiduna utawi zaid. Itu ya. Jadi targetnya harus seperti itu, bukan seperti tadi. Karena ini apa? Bukan mufrad. Kalau mufrad nanti bentuknya beda. Kalau yang bukan mufrad bentuknya juga beda. Kemudian yang terakhir, jika isim sifatnya mufrad, kalimat setelahnya tasniyah atau jamak, ini gimana?
Kalau yang pertama isim sifatnya itu mufrad dan kalimat setelahnya itu tasniah jamak, itu gimana? Seperti ini, ya. Contohnya langsung. Aqaimun az-zaidani, ya, atau az-zaiduna. Nah, ini kalimat yang pertama, ini dia wajib menjadi mubtada. Dia harus menjadi mubtada. Nah, terus yang kedua ini kalimat setelahnya itu menjadi fa'il. Ngoten, nggih. Saya ulangi lagi. Jika yang pertama itu isim sifatnya mufrad, kalimat setelahnya itu tasniah atau jamak, terus gimana? Tarkibnya itu gimana? Nah, tarkibnya yang pertama aqaimun ini dia menjadi mubtada. Terus kalimat setelahnya dia menjadi fa'il. Aqaimun, aqaimun. Ana ta utawi wong kang ngadeg azaidani sapa zaid loro atau azaiduna zaid oke. Ini. Itu ya, itu pembahasan tarkib yang berbeda-beda terhadap mubtada yang mempunyai fa'il. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video atau dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, semangat selalu. Terima kasih.